Jemaat yang dikasihi Tuhan dan para pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, hari ini kita diajak menyadari hakikat baptisan. Ketika kita dibaptis, kita memasuki hidup persekutuan bersama Allah. Persekutuan itu ditunjukkan dalam semangat berkarya bersamanya dalam setiap aspek kehidupan. Dia, Tuhan, yang menciptakan segala sesuatu, sudah, sedang, dan akan terus berkarya melalui kita. Mari kita menyadarinya melalui ibadah ini. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 289, bait pertama dan keempat. Kidung Jemaat 289, bait pertama dan keempat. Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kau merelakan putramu supaya dunia ditebus, dengannya kurnia penuh telah Kau beri. Segenap jemaat Tuhan yang terkasih, pertolongan kita berasal dari Tuhan, sumber kehidupan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Saudara sekalian, hari ini kita mengingat baptisan Yesus sebagai satu tonggak iman kita. Yesus yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis merupakan inspirasi hidup kita. Dalam Dia Roh Allah bekerja dan memampukan kita bekerja sesuai kehendak Allah. Kita diajak turut mencipta bersama Dia selaku mitranya. Kiranya hidup kita dijalani dengan terus mengingat hal ini. Mari bersama dengan penuh sukacita kita menyanyikan sebuah pujian, Kidung Jemaat 7 yang akan kita nyanyikan bait pertama dan yang ketiga. Kidung Jemaat 7, bait pertama dan ketiga. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Tuhan kami puji nama-Mu
Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita membaca litani pengakuan dosa. Ya Tuhan, hidup kami dipengaruhi hal jahat di sekitar kami. Sekalipun telah dibasuh oleh darah-Mu, kami kerap menginginkan yang jahat sehingga anugerah-Mu tidak kami rasakan. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami mengaku mengikut Engkau. Kami dibaptis, namun sering hanya menjadikannya lambang dan kebanggaan jasmani yang tak berdampak dalam kata dan karya kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami mengabaikan Roh-Mu yang ada dalam diri kami. Hasutan si jahat lebih banyak kami dengarkan dan turuti. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami berlaku seperti tidak mengenal-Mu. Perilaku kami jauh dari apa yang berkenan kepadamu. Firman-Mu seakan susah dipraktekkan. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Dalam Kristus, penebus dosa, kami mengaku. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita menaikkan dari Kidung Jemaat 27, bait yang pertama dan yang kedua, meski tak layak diriku. Jemaat kami undang untuk berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah anugerah Allah yang mengampuni kita lewat catatan dalam Alkitab yang menyatakan, bersorak-soraklah hai langit, sebab Tuhan telah bertindak. Bertembi soraklah hai rahim bumi, bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, hai hutan, serta segala pohon di dalamnya, sebab Tuhan telah menebus Yakub
dan Ia telah memperlihatkan keagungannya dalam hal Israel. Yesaya 44 ayat 23. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat, marilah kita bersama-sama menaikkan kidung jemaat nomor 50, bait pertama dan kedua, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu adalah kekuatan bagi kehidupan kami, suluh bagi langkah kami. Saat ini kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan yang menolong kami semua, sehingga ketika firman-Mu diberitakan oleh Bapak Pendeta Tony Jatmiko, kami semua boleh mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan hati kami terbuka akan firman Tuhan. Di dalam Kristus kami menyambut firman Tuhan. Amin. Bacaan firman Tuhan kali ini terambil dari Injil Markus 1 ayat 4 sampai dengan 11. Injil Markus pasal yang pertama ayat 4 sampai dengan 11. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun, demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia, ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, Bapak Ibu, anak-anak, eyang kakung, eyang putri, dan juga pendengar Radio Magelang FM. Hari ini adalah minggu penuh berkat. Gereja kita memperingatinya sebagai Minggu Pembaptisan Tuhan Yesus. Mari kita bicara tentang baptis yang ada dalam kehidupan kita. Apa makna baptisan? Baik baptis, baptisma, baptisu. Kita tahu bahwa makna baptis bisa beragam jawaban. Misal, baptis adalah meterai, perjanjian dengan Tuhan, atau sesuatu yang disakralkan. Apalagi jika kita ditanya tentang cara baptisan, banyak jawaban. Ada percik, ada selam, ada baptisan roh, dan juga ada kemeteraian suci.
Ada juga baptisan dibarengi dengan nama baptis, ada juga yang tidak. Pokoknya satu kata, beragam makna jika kita ingin memaknai baptis. Lantas, apa makna baptis bagi saudara? Apa jawaban saudara semua? Di dalam perjanjian baru, baptis dari kata baptisma atau baptiso yang artinya seseorang mencelupkan diri ke dalam sungai. Ini dikarenakan pada saat itu tradisi membersihkan diri dengan mandi di sungai. Dan kita tahu air adalah sebagai media membersihkan diri. Ketika hal ini dikaitkan dengan baptis, air adalah membersihkan kita dari dosa-dosa. Dan Yohanes Pembaptis merupakan tokoh yang memperkenalkan kebiasaan ini. Baptisan Yohanes dikenal sebagai baptisan pertobatan. Namun saudara, bagi Rasul Paulus, baptisan Yohanes belum sempurna karena hanya berhenti pada pertobatan. Itulah sebabnya di dalam Kisah 19 ayat 5, Rasul Paulus mengatakan, to onoma ton kurion jeson. Paulus mengatakan, baptisan harus ke dalam nama Yesus Kristus. Coba perhatikan kata ke dalam nama Yesus Kristus, terutama pada frasa ke dalam nama. Frasa ini mengandung makna interiosasi, artinya ketika seseorang masuk ke dalamnya, maka ia terlibat penuh dalam komunitas. Ia menjadi bagian yang melekat, terhisap dalam seluruh kebijakan komunitas. Seluruh tindakannya dijiwai oleh apa yang dimasukinya. Perhatikan kalimat contoh seperti ini. Kalau seseorang bekerja ke dalam sebuah perusahaan, maka ia terikat dengan perusahaan itu. Ia harus meletakkan hati, jiwa, raga sepenuhnya pada perusahaan itu. Sebab jika tidak, jika perusahaan merugi, ia akan kena imbasnya. Itulah prinsip baptisan. Baptisan Kristen yang kita terima bukan sekedar status, bukan sekedar identitas, tetapi terkait dengan tanggung jawab selaku anggota keluarga Allah. Dengan dibaptis ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seseorang itu menyadari bahwa ia memasuki hakikat hidup seperti yang dijalani oleh Yesus, berkenan di hadapan Allah Bapa. Hal ini nampak banget dengan bacaan kita Markus saat ini. Di dalam Injil Markus, peran utama Yohanes mempersiapkan jalan kedatangan Yesus. Ia membaptiskan orang yang ingin bertobat dari hidup lama ke hidup yang baru. Bagi yang dibaptis akan menjadi komunitas Yahudi, menjadi satu dengan mereka. Akibatnya, mereka punya status sebagai bagian dari keluarga Yahudi. Bagi mereka, baptisan Yohanes sudah cukup. Namun saudara,
Di dalam bacaan kita saat ini nampak sekali bagi Yohanes, ia ingin meluruskan salah kaprah tersebut. Yang terpenting dalam baptisan menurut Yohanes bukan caranya, bukan statusnya, melainkan yang dibaptis harus sadar adanya roh yang menyertainya. Dalam bahasa lain, baptisan bukan sekedar simbol, tetapi identitas yang memperlihatkan sosok yang dimasuki seseorang menerima. Sosok itu adalah Yesus Kristus. Bagi Yohanes, ia hanya sekedar pembuka jalan. Yang lebih utama adalah Yesus yang harus disambut. Disinilah makna baptisan Yesus. Ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes, bukan berarti Yesus itu bertobat, melainkan Yesus memproklamasikan siapakah dirinya. Dan ini nampak dari suara dari langit yang menunjukkan siapa Yesus. Bahwa di hadapan Allah, Yesus adalah sosok yang kepadanya Tuhan berkenan. Yesus tidak menolak dibaptis, sebab Yesus ingin memberikan contoh bahwa baptisan adalah bagian dari penyerahan diri demi memasuki kehidupan yang Allah kehendaki. Saudaraku pendengar radio Magelang FM, bagi kita baptis adalah sarana penyataan dan pemeliharaan iman. Sebab baptis adalah alat pelayanan dengan air sebagai unsur dasar yang melambangkan, menunjukkan pertama. Dengan dibaptis berarti pembasuhan manusia dari dosanya oleh darah Yesus. Yang kedua, dengan dibaptis berarti pengampunan dosa. Dan yang ketiga, dibaptis berarti pembenaran atas manusia oleh Allah. Dan yang keempat, ketika kita ini dibaptis, berarti kita lahir baru. Saudara, pada saat kita ini dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh, artinya baptis terjadi dalam pekerjaan penyelamatan Allah. Sebagai Bapa Allah pencipta, sebagai Anak Yesus Allah yang menyelamatkan, dan Roh Kudus Allah yang melindungi kita. Jadi ketika kita dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh, berarti kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Ingat, kita mau dibaptis, berarti kita ini sudah dipenuhi dan menerima karya Roh Kudus. Dengan begitu, baptis penting bagi kita. Sebab dengan dibaptis, kita mengakui bahwa Yesuslah yang menyelamatkan, Yesuslah yang menggerakkan kita. Dan ini bisa terjadi jika kita mau bertobat dan mengakui dosa, serta datang menyerahkan diri kepada Tuhan. Baptisan juga menjadi jembatan menghubungkan kita dengan karya Roh Kudus. Siapapun yang dibaptis, ia dicelupkan dalam Roh Kudus sehingga menyatu dan tinggal bersama dengan Allah dan mau dipakai oleh Allah. Artinya, orang yang dibaptis mau bekerja sama dengan Roh Kudus yang menyadarkan akan dosanya, mau mengalami anugerah Allah. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan saya? Apakah baptis juga mengubah kita? Amin. Mari
kita saat teduh. Saat teduh selesai. Saudara, anak-anak, dan para pendengar Radio Magelang FM yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita nyatakan iman kita melalui nyanyian dari Kidung Jemaat 280, baitnya yang pertama sampai yang ketiga, Aku Percaya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kakung, yang putri, Bapak Ibu, kaum muda, remaja dan anak-anak, serta pendengar Radio Magelang FM yang mengasihi Tuhan Yesus, bersama-sama kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Bapa yang penuh kasih, Tuhan Yesus Kristus, bersyukur untuk semua kasih, kemurahan, dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau perkenankan kami semua untuk memasuki tahun baru 2021. Kami percaya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kami sehingga kami dapat menapaki hari-hari, bulan-bulan di tahun 2021 dengan penuh berkat. Saat ini kami juga mensyukuri untuk anugerah Tuhan atas bangsa dan negara kami.
Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai daerah. Anugerahkan roh takut akan Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam kemajemukan dan kebinekaan. Anugerahkan persatuan dan kesatuan, ketentraman, kedamaian, sehingga apa yang dicita-citakan oleh bangsa dan negara kami sebagai bangsa yang adil, makmur, sejahtera, merata, benar-benar dapat terwujud. Kami juga mensyukuri untuk gereja Tuhan dimanapun berada. Kami percaya Tuhan Yesus Raja Gereja senantiasa menyertai, melindungi, memberkati gereja Tuhan untuk terus bertumbuh, berkembang, dan berakar di dalam Tuhan serta berbuah. Kami berdoa untuk pelayanan gereja di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan menganugerahkan roh hikmat, kreativitas kepada para majelis untuk melayani Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, dari anak-anak sampai adiuswa. Tuhan memberkati kehidupannya sehingga tetap memiliki kesetiaan di dalam mengiring dan mengikut Tuhan Yesus. Dimanapun Tuhan tempatkan dapat menjadi garam dan terang. Keluarga-keluarga Kristen yang Engkau tempatkan di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, ikat dengan kasih Kristus supaya kehidupan rumah tangganya rukun, tentram, dan damai. Anak-anak kami dalam pertumbuhan perkembangan iman, fisik, intelektualitas Engkau berkati. Dalam studinya dari pratika sampai perguruan tinggi, anugerahkan ketekunan dan kepandian sehingga apa yang dicita-citakan berhasil. Bagi anak-anak kami yang merindukan pekerjaan dan pasangan hidup, anugerahkan pekerjaan yang terbaik dan pasangan hidup yang seimam, yang setia, yang takut akan Tuhan. Berdoa untuk para adiuswa dan saudara-saudara kami yang sakit di masa tuanya, anugerahkan kesetiaan dan kesejahteraan. Bagi yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun di rumah, Tuhan anugerahkan kesetiaan, pemulihan kesehatan melalui perawatan medis dan pendampingan orang tua ataupun keluarga. Saat ini kami juga berdoa untuk yayasan-yayasan Kristen melalui sekolah, panti, rumah sakit, dan yayasan yang lainnya. Tuhan pakai sebagai sarana untuk pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Kristen Jawa Klas Magelang yang merencanakan persidangan klasis pada bulan Januari. Kami menyerahkan untuk gereja penghimpun GKJ Plengkung ke dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan supaya dapat dirancang dan dilaksanakan dengan baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan sembahyang kami yang semuanya kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus yang mengabulkan doa kami melebihi apa yang kami doakan dan pikirkan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan. Sebelumnya, dengarkanlah nasihat Rasul Paulus yang ada di dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kepada kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita akan berikan persembahan kita dengan kita iringi dari pujian Kidung Jemaat 302 bait 1 sampai secukupnya. Sambil puji Yesus
Mari jemaat, saya undang bangkit berdiri. Kita akan persembahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, berilah kami semangat memberikan persembahan seperti janda miskin yang secara maksimal bahkan kekurangannya memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau. Biarlah persembahan yang kami berikan ini adalah persembahan yang terbaik dari kami. Engkau yang akan menyempurnakannya. Dan untuk kemuliaan nama-Mu lewat setiap pelayanan gereja kami masing-masing. Kami ingin mengakhiri doa kami dengan mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus secara bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, masih dalam keadaan berdiri, kita akan menaikkan nyanyian umat dari Kidung Jemaat nomor 367, bait pertama dan yang ketiga. Saudaraku, hiduplah dengan memaknai baptisanmu. Tuhan, tolonglah kami. Jadilah pribadi yang senantiasa mendengar perkataan Roh Tuhan. Dalam kerahiman-Mu ya Bapa, kami memohon. Kiranya dengan demikian hidup kami jadi lebih bermakna demi kemuliaan Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang terkasih, pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.